Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat sehat semuanya, masih seputar diet. Jadi kalau selama ini kita tuh bahas mengenai diet yang mengatur mengenai jenis-jenis makanan, mengenai aturan-aturan nutrisi dan sebagainya. Kira-kira nih menurut sobat semuanya, ada nggak ya tipe-tipe diet yang masih membebaskan sobat semua yang mengaplikasikan diet tipe ini itu makan apa saja tanpa terkecuali. Misalnya mau makan yang mengandung karbo, oke. Ya, makan nasi padang masih boleh, makan sate-satean juga masih oke gitu. Nah, pertanyaannya kira-kira ada nggak ya diet dengan tipe yang seperti ini gitu. Oke, kita akan obrol nanti di di Kata Medika. Perbanyak minum. Just drink water kata kata Profeka gitu. Oke, sobat semuanya, masih bersama kami Kata Medika. Kali ini kita akan ngobrolin mengenai tipe diet yang sebenarnya secara nggak disadari banyak dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu diet tipe intermittent fasting. Gitu. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali untuk sobat yang baru join channel ini untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Oke, diet intermittent fasting. Apa yang dimaksud dengan diet intermittent fasting? Jadi diet ini pada prinsipnya adalah suatu pendekatan diet yang melibatkan siklus antara periode puasa dan periode makan yang sudah diatur sedemikian rupa. Oke, dalam metode ini sobat bisa mengatur jendela waktu di mana sobat bisa makan dan jendela waktu di mana sobat puasa atau tidak makan. Jadi pendekatan ini fokus lebihnya adalah pada kapan makan daripada apa yang dimakan. Oke, sobat semuanya, sobat sehat, apa itu diet intermittent fasting? Jadi, diet intermittent fasting ini adalah pada prinsipnya suatu pendekatan yang melibatkan siklus antara periode puasa dan periode makan yang sudah diatur sedemikian rupa gitu. Dalam metode ini, sobat mengatur jendela waktu di mana makan kapan makan dan jendela waktu kapan harus puasa atau tidak makan gitu. Jadi pendekatan ini fokus lebihnya pada makan, kapan makan daripada apa yang sobat makan. Jadi lebih kepada pengaturan waktunya bukan jenis makanannya. Dan untuk sobat-sobat yang biasa melakukan puasa sunnah mungkin untuk umat muslim, penerapan diet tipe ini sepertinya jauh lebih mudah. Ada beberapa pola intermittent fasting yang sobat semuanya, ada beberapa pola intermittent fasting yang populer ya, diterapkan di dunia ini. Yang pertama adalah pola 16/8. Ya. Pola ini, sobat berpuasa selama 16 jam setiap harinya dan memiliki jendela makan selama 8 jam. Jadi 16 jam puasa dan 16 jam makan. Misalnya, jika sobat memutuskan untuk mulai makan pada pukul 12 siang, maka sobat harus selesai makan sebelum pukul 8 malam gitu. Jadi 16 jam makan, 16 jam puasa, 8 jam makan. Yang kedua adalah pola 5/2. Dalam pola ini, sobat makan secara normal selama 5 hari dalam seminggu dan membatasi asupan kalori hanya 500 sampai 600 kalori pada 2 hari lainnya, berturut-turut dalam seminggu. Yang ketiga adalah pola eat stop eat. Dalam pola ini, sobat memiliki 2 hari dalam seminggu untuk berpuasa selama 24 jam berturut-turut. Jadi misalnya, sobat makan pada pukul 7 malam, dan kemudian tidak makan lagi sampai 7 malam keesokan harinya. Gitu. Kemudian tipe yang keempat adalah tipe warrior diet. Dalam pola ini, sobat berpuasa sebagian hari dan hanya mengonsumsi makanan ringan seperti buah-buahan dan sayuran selama periode puasa, kemudian diikuti oleh jendela makan besar pada malam harinya. Jadi begitu makan apa aja diperbolehkan, itu sobat enaknya. Yang kelima adalah alternate day fasting. Dalam pola ini sobat bergantian antara hari makan normal dan hari puasa gitu. Jadi kalau di di umat muslim mungkin ada puasa Daud ya. Satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Begitu seterusnya. Oke, sobat semuanya, manfaat yang diklaim dari intermittent fasting adalah termasuk diantaranya penurunan berat badan, kemudian peningkatan sensitivitas insulin, kemudian perbaikan kesehatan jantung, peningkatan fungsi otak, dan bahkan peningkatan umur panjang. Nah ini yang
manfaat positifnya. Namun penting untuk diingat bahwa efek intermittent fasting ini dapat bervariasi dari individu ke individu dan tidak semua orang mungkin cocok dengan pendekatan diet tipe ini. Sobat semuanya, beberapa persiapan yang perlu dilakukan sebelum mempraktekkan diet tipe ini adalah, jadi perlu persiapan khusus, misalnya yang pertama adalah memahami pola fasting atau puasa yang cocok. Jadi ada beberapa pola intermittent fasting yang dapat dipilih. Pilih pola yang sesuai dengan gaya hidup dan preferensi makan sobat semuanya. Misalnya jika sobat merasa lebih nyaman dengan jendela makan yang lebih panjang, pola 16/8, mungkin cocok untuk sobat semuanya. Namun jika sobat ingin lebih fleksibel, bisa memilih pola yang lebih longgar seperti 12/12 misalnya. Kemudian yang kedua adalah persiapan mental dan fisik. Puasa intermittent fasting ini mungkin memerlukan penyesuaian tubuh dan juga memerlukan persiapan mental. Pastikan sobat memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang diharapkan selama periode puasa dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi. Jadi jika sobat memutuskan untuk mencoba intermittent fasting ini, perlahan-lahan beradaptasi dengan pola baru ini. Tidak perlu langsung menjalani pola puasa yang ketat. Jadi sobat bisa mulai dengan jendela makan yang lebih pendek dan secara perlahan-lahan memperpanjang waktu puasa seiring dengan berjalannya waktu. Gitu. Jadi sobat semuanya, mungkin ada anggapan bahwa diet tipe ini akan dipraktekkan di negara-negara dengan mayoritas penduduknya yang Muslim mayoritas ya. Ternyata anggapan ini salah besar gitu ya. Karena diet intermittent fasting ini telah mendapatkan popularitas di berbagai belahan dunia seperti di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, di Kanada, dan negara-negara maju lainnya seperti Jepang dan Korea. Jadi tidak terbatas pada negara-negara dengan mayoritas penduduknya Muslim ya, sobat semuanya. Bahkan sudah banyak artikel panduan mengenai diet ini yang telah muncul di media di negara-negara maju, dan beberapa orang menyebutkan bahwa intermittent fasting ini telah menjadi tren global dan mendapatkan perhatian di banyak negara di seluruh dunia. Dan popularitasnya terus berkembang seiring dengan semakin banyak informasi yang tersedia di media sosial, di buku, di situs web, dan sumber-sumber yang lainnya. Oke, sobat semuanya, kira-kira public figure yang mengadopsi diet tipe ini kira-kira siapa ya? Kira-kira ya. Yang pertama, dari data Kata Medica, ada aktor yang bernama Hugh Jackman yang terkenal dengan perannya sebagai Wolverine dalam film X-Men. Dia adalah aktor yang mempraktekkan atau mengimplementasikan diet tipe ini, intermittent fasting. Kemudian ada juga Chris Pratt, kemudian Jennifer Aniston dan sebagainya yang secara konsisten mengadopsi diet tipe ini. Dan masih banyak aktor, atlet olahraga dan lain-lain yang mengadopsi diet tipe ini. Sekarang benefit apa yang bisa diperoleh dengan mengadopsi diet tipe ini? Yang pertama yang tercatat adalah penurunan berat badan. Jadi seperti diet-diet tipe yang lain, diet intermittent fasting ini juga bisa menurunkan berefek terhadap penurunan berat badan dari yang mengadopsinya. Karena dengan melakukan diet ini dapat membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan, terutama jika jendela makan yang lebih pendek mengarah pada konsumsi makanan yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua adalah peningkatan sensitivitas insulin. Intermittent fasting ini dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yang berarti tubuh lebih efektif dalam mengatur kadar gula darah. Dan ini dapat membantu mencegah resiko terjadinya penyakit diabetes tipe 2. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intermittent fasting ini dapat membantu mengurangi faktor risiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi, kemudian kadar kolesterol yang tidak sehat, dan beberapa peradangan. Kemudian yang keempat adalah peningkatan fungsi otak. Beberapa studi pada hewan dan manusia menunjukkan bahwa intermittent fasting ini dapat memiliki efek positif pada kesehatan otak, terutama peningkatan kognisi, perlindungan terhadap penyakit neurodegeneratif, dan peningkatan atau pembentukan neuron yang baru. Gitu. Kemudian yang kelima adalah peningkatan metabolisme. Intermittent fasting ini dapat memberikan dorongan pada proses metabolisme tubuh, terutama saat sobat semua berada dalam periode puasa. Dan ini dapat membantu tubuh membakar lebih banyak kalori. Gitu. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan umur, jadi membuat umur panjang.
Jadi penelitian ini baru sebatas pada hewan, sobat semuanya ya, dan efek pada manusianya masih terus dikembangkan dan harus dibutuhkan untuk verifikasi lebih dalam lagi gitu ya. Tapi paling tidak sudah ada penelitian yang mengarah ke sana, menyebabkan umur panjang. Kemudian yang ketujuh adalah sederhana dan fleksibel. Diet tipe ini adalah diet yang paling sederhana dan fleksibel, sehingga lebih mudah untuk diikutin dibanding beberapa diet yang lainnya. Karena fokusnya pada kapan sobat semuanya makan daripada jenis makanan yang sobat konsumsi. Jadi nggak ribet dengan pilihan jenis makanannya. Yang penting ngatur waktunya saja. Jadi lebih sederhana dan fleksibel. Kemudian kekurangan dan resikonya apa? Jadi selain tadi itu kelebihan-kelebihannya, diet ini juga ada resikonya sobat semuanya. Yang pertama adalah ada risiko hipoglikemi atau kadar gula darah yang rendah. Jadi orang yang memiliki masalah dengan kadar gula rendah atau diabetes mungkin mengalami resiko hipoglikemi selama periode puasanya, terutama jika mereka tidak memperhatikan asupan makanan yang sebaik-baiknya gitu. Kemudian yang kedua adalah gangguan pada siklus haid bagi wanita yang masih produktif ya. Jadi intermittent fasting ini terutama jika dilakukan dengan ekstrim gitu ya, dapat mempengaruhi hormon dalam tubuh wanita dan mengganggu siklus haidnya. Ini adalah perhatian khusus bagi wanita yang berencana hamil atau yang sedang hamil gitu ya. Jadi untuk wanita dengan kondisi khusus itu benar-benar harus diperhatikan diawasi dengan ketat pelaksanaan diet ini. Yang ketiga adalah gangguan makan. Orang yang dengan riwayat gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia mungkin lebih rentan terhadap pengembangan pola makan yang tidak sehat atau obsesi dengan makanan selama periode makannya gitu. Kemudian yang keempat, kekurangannya atau risikonya adalah kekurangan nutrisi. Jika tidak dikelola dengan baik, intermittent fasting ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi jika asupan makanan yang cukup tidak terpenuhi selama periode makan yang singkat tadi itu. Kemudian yang kelima adalah ketidaknyamanan dan kelelahan. Beberapa orang mungkin merasa lapar, lelah, atau tidak nyaman selama periode puasanya saat tubuh mereka beradaptasi dengan perubahan pola makan yang dilakukan gitu. Kemudian yang keenam adalah interaksi dengan obat-obatan. Jadi intermittent fasting dapat mempengaruhi cara tubuh untuk memproses obat-obatan. Jadi jika sobat semuanya mengkonsumsi obat-obatan selama mengadopsi diet tipe ini, penting untuk berbicara dengan dokter sebelum mengubah pola makannya gitu. Jadi harus berkonsultasi dengan ahlinya dulu ya. Yang ketujuh adalah gangguan tidur dan stres. Beberapa orang mungkin mengalami gangguan tidur atau tingkat stres yang lebih tinggi selama periode puasa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan gitu ya. Sekali lagi pesan dari Kata Medika bahwa untuk selalu diingat bahwa apa yang berhasil bagi satu orang mungkin tidak berhasil bagi orang yang lain. Dan ini berlaku untuk pemilihan tipe diet. Dan jangan lupa selalu untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum memulai atau memilih diet apapun, terutama jika sobat semua memiliki kondisi medis yang membutuhkan perhatian secara khusus. Oke, sobat semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak minum. Just drink water, kata Prof. Eka.